kami dari kelompok 1 Kecamatan Parlilitan. Perkenalkan, nama saya Rosani Manurung, SPD. Saya Marleni Simanulang, SPD. Dan saya Dosma Malau, SPD. Kami mau mendeskripsikan 7 aset daerah khususnya di Kecamatan Parlilitan. Selamat menyaksikan. Modal utama yang pertama yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, di mana kepala sekolahnya di Kecamatan Parlilitan ini mayoritas adalah kepala-kepala sekolah yang profesional. Kenapa dikatakan profesional? Karena mereka sudah melalui pelatihan-pelatihan cakep sebelum kepala sekolah dan sudah memiliki sertifikat kepala sekolah yang profesional. Manusia yang kedua yaitu guru atau tenaga pendidik. Di Kecamatan Parlilitan ini, di tingkat SD, SMP, bahkan SMA atau SMK, pada umumnya guru-gurunya sudah profesional. Mereka sudah melalui proses pelatihan yang memperkuat dan meningkatkan kualitas mereka sebagai guru, yang diharapkan suatu saat nanti akan mengangkat siswa-siswa di Kecamatan Parlilitan menjadi manusia-manusia yang berkualitas, menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Ketiga, yaitu murid itu sendiri. Murid-murid di Kecamatan Parlilitan secara umumnya mereka memiliki bakat-bakat yang bisa diandalkan, yaitu suara yang merdu. Mereka lebih pintar menyanyi, suka menari, pintar memainkan alat-alat musik, misalnya seruling. Keempat, tentunya tak lupa dengan tokoh adat atau masyarakat. Tokoh adat dan masyarakat ini juga merupakan aset suatu sekolah untuk membangun suatu sekolah itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena dengan bantuan mereka, dengan informasi dan kerjasama dengan mereka, maka sekolah-sekolah yang ada di Parlilitan akan mampu membuat program-program yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas anak. Modal utama yang kedua yaitu modal sosial yang terdiri dari 1. Sanggar Sion Nauli. Di Kecamatan Parlilitan ada sebuah sanggar yang berfokus pada kebudayaan daerah yang namanya Sanggar Sion Nauli. Nah, di Sanggar Sion Nauli ini pemuda-pemuda yang punya bakat untuk menari ditarik di situ untuk dikembangkan minat bakat mereka dan juga untuk mempertahankan kebudayaan daerah. Jadi kerjasama dengan Sanggar Sion Nauli. Yang kedua, arisan marga. Kenapa kami katakan bahwa arisan marga ini merupakan aset atau modal? Karena di dalam arisan marga ini terjalin kebersamaan, persaudaraan, kesatuan. Jadi dengan menunjukkan kepada sekolah itu arisan marga, kita dapat mengajari mereka bagaimana kita untuk menjalin satu kesatuan, menjalin persaudaraan, termasuk juga sebenarnya menjalin keberagaman arisan-arisan marga. Yang keempat, ikatan alumni. Ikatan alumni juga merupakan aset atau modal kita dalam memajukan pembelajaran, memajukan suatu sekolah. Kenapa? Karena dengan alumni-alumni dari sekolah itu bisa sebagai sumber informasi, sumber motivasi untuk adik-adiknya. Dan juga mereka dapat membagi pengalamannya kepada adik-adiknya. Yang ketiga, modal fisik. Nah, modal fisik yang ada di Parlilitan sebagai aset yaitu yang pertama makam Sisingamangaraja, permandian Sisingamangaraja dan juga markas Sisingamangaraja yang ada di Desa Sionobudon. Ini merupakan salah satu bukti sejarah kalau Sisingamangaraja sebagai pahlawan nasional pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda di desa Sionobudon, tepatnya di Kecamatan Parlilitan. Nah, dalam hal ini kita bisa membawa peserta didik kita
sebab apa? Untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya ada Paroki Parlilitan. Kita ketahui bahwa Paroki Parlilitan memiliki bangunan yang sangat unik dan lokasinya juga bagus, yang di samping ada bangunan gereja, bangunan wisma yang dijadikan sebagai tempat pertemuan, bisa bergabung dari beberapa sekolah karena bangunannya besar. Ada juga susteran sebagai klinik. Yang keempat, modal lingkungan alam. Nah, kita ketahui daerah Parlilitan itu merupakan daerah pegunungan. Nah, di Parlilitan itu terdiri dari gunung-gunung yang sangat cantik, sangat bagus. Nah, salah satu gunung yang paling terkenal dari Gunung Parlilitan itu adalah Gunung Sapetua. Nah, ini merupakan salah satu tempat wisata di daerah Parlilitan dan ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran, di mana dari puncak Gunung Sapetua itu kalau pagi hari nampak dia awan di atas gunung itu bisa berupa lautan, padahal itu ternyata awan. Dan banyak peserta didik yang berkunjung ke sana untuk mempelajari bagaimana bisa awan seperti itu terjadi di puncak gunung tersebut. Nah, selanjutnya Parlilitan itu selain terdiri dari pegunungan, terdiri dari banyak sungai-sungai yang besar. Nah, sungai-sungai yang besar ini dijadikan oleh beberapa perusahaan, yaitu perusahaan membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan itu merupakan suatu sumber penghasilan bagi masyarakat di daerah Parlilitan. Nah, selain sumber penghasilan, PLTA ini juga dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Peserta didik bisa dibawa ke PLTA itu dan juga sebagai tempat wisata bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian daerah Parlilitan itu juga tanahnya sangat subur dan penghasilan utama dari daerah Parlilitan itu adalah kemenyan, ada minyak nilam dan minyak umbil. Dan ini merupakan penghasilan ciri khas dari daerah Parlilitan, yang mana daerah-daerah di Humbang Hasundutan itu belum tentu ada, terutama minyak nilam dan minyak umbil itu. Dan selain itu, Parlilitan juga merupakan penghasil dari beras ketan, dan itu merupakan salah satu bahan dari pembuatan lemang, merupakan ciri khas makanan dari daerah Parlilitan. Selain beras ketan, Parlilitan juga dikenal dengan sumber penghasil durian, jengkol, dan pete. Dan ini sampai hasilnya itu nanti didistribusikan sampai ke kota-kota besar di Indonesia. Terima kasih, saya lanjutkan untuk modal finansial. Menurut kami, modal finansial di Kecamatan Parlilitan bisa melalui sumber dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang mana melalui dana tersebut mampu meningkatkan kreativitas anak-anak dan juga memicu semangat anak-anak belajar ketika disponsori dana BOS. Yang kedua, melalui PLTA bisa mengajukan sebuah proposal untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memicu minat maupun kreativitas anak-anak. Selanjutnya, melalui komunikasi dengan alumni dari SMP yang ada di Kecamatan Parlilitan yang disponsori oleh dananya semua dari alumni. Ketika itu terlaksana, maka terpicu semangat anak-anak untuk mencapai cita-citanya. Yang keenam, yaitu modal politik. Menurut kami, modal politik yang ada di Kecamatan Parlilitan, yang pertama adalah pelayanan puskesmas. Pelayanan puskesmas mampu meningkatkan kesehatan daripada anak-anak, misalnya yang akhir-akhirnya melalui Polri dan juga TNI pernah datang ke sekolah untuk meningkatkan karakter daripada anak didik, baru kecintaan anak didik terhadap Indonesia, baris berbaris, juga pendidikan mengenai lalu lintas dan narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir juga ada PLN melalui kerjasama dari kepala sekolah dengan pihak PLN, maka pihak sekolah bisa berkomunikasi terhadap petugas PLN supaya ketika belajar atau ada event-event tertentu bisa dinyalakan lampu di. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah modal
agama dan juga budaya. Di Kecamatan Parlilitan ada paroki yang mampu meningkatkan keimanan daripada anak didik, misalnya untuk melakukan misa, maka siswa-siswa yang Katolik diarahkan untuk misa di gereja Katolik setempat itu. Dan yang selanjutnya di kerjasama antara kepala sekolah yang kebetulan di Kecamatan Parlilitan tidak ada guru agama Islam di sekolah, khususnya SMP di Kecamatan Parlilitan, maka oleh kepala sekolah bekerja sama dengan salah satu masjid yang ada di Kecamatan Parlilitan, yaitu Masjid Takwa yang ada di Sijukrang. Jadi melalui penatua-penatua di masjid menjadi guru agama di sekolah-sekolah yang ada di Parlilitan. Dan yang ketiga, budaya. Di kecamatan kami ada budaya kerjasama untuk melakukan sebuah pesta atau adat, misalnya Papungu Tupak. Artinya untuk membiayai sebuah pesta, maka setiap keluarga mengumpulkan semampunya untuk membantu daripada yang punya pesta. Dan yang selanjutnya Papungu Parhobas, artinya sebelum mengadakan pesta ditunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk yang bekerja dalam pesta tersebut. Nah, untuk yang terakhir di kecamatan kami yang mayoritas dairi, ada ciri khasnya yaitu todoan. Artinya todoan ini memberikan hak istimewa untuk seorang ibu ketika dia menikahkan anaknya perempuan. Nah, ini menjadi hal yang positif untuk menghargai jasa seorang ibu yang memang luar biasa untuk membimbing anaknya. Terima kasih. Demikianlah hasil penyajian dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.